Hadirin hadirat sekalian, segenap pendengar yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kemauan dan kemampuan oleh Allah untuk bisa hadir memakmurkan Masjid Agung Jami' Kota Malang ini di dalam rangka kita bersama-sama beribadah kepada Allah, yang kita awali dengan pelaksanaan salat jamaah maghrib. Kita lanjutkan dengan majelis ta'lim seperti malam hari ini, dan kemudian kita pungkasi dengan melaksanakan salat jamaah isya. Kita senantiasa berharap kepada Allah, puncak harapan kita kepada Allah, agar Allah berkenan memberikan ridha dan ridhonya kepada kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala segala amaliyah ibadah kita diterima oleh Allah, ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat, waktu dan usia kita jadikan waktu yang barokah, dan tidaklah keluar dari majelis taklim ini, dari masjid ini, kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Segala hajat kebaikan dunia akhirat kita dikabulkan oleh Allah. Iman ketakwaan kita semakin ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita pada malam hari ini masih kami kutipkan di dalam kitab Al-Adabun Nabawi, Etika Nabi, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Abdul Aziz Al-Khuli. Hadis yang kita bahas pada malam hari ini adalah hadis 61 dan 62. Temanya tentang haya atau sifat malu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Nabiyu, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ucapan dan sabda Nabi? Al-haya'u, rasa malu itu, la ya'ti, tidaklah akan datang, illa, kecuali, bi khairin, pada bentuk kebaikan dan kebajikan. Perasaan malu itu tidak akan datang kecuali pada hal-hal yang baik. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa Muslimun, Imam Muslim, wa Ahmadu, dan Imam Ahmad. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malu adalah merupakan satu ungkapan hati ketika seseorang tertahan untuk melakukan sesuatu yang bagi dia mungkin berkeinginan melakukan hal tersebut, mungkin berambisi melakukan hal tersebut, mungkin sangat berhasrat untuk melakukan hal itu, tapi karena ada perasaan malu, kemudian ditinggalkan hal yang ingin dilakukan itu. Hal yang demikian ini bisa dikatakan baik, dan juga pada satu sisi yang lain bisa dikatakan tidak baik. Seringkali di antara kita salah menempatkan rasa malu. Maka di dalam pengajian kita malam hari ini digarisbawahi
malu itu hanya kaitannya dengan berbuat kebaikan dan kebajikan. Artinya, ketika seseorang itu menempatkan rasa malu ini harus pada tempatnya yang tepat. Hanya saja di antara kita kadang-kadang tidak tepat menempatkan rasa malu, sehingga malah dia jauh dari ibadah dan taat kepada Allah. Dia mau melakukan ibadah sholat jamaah, malu kelihatan orang lain bahwasanya dia adalah orang yang baru ngerti sholat, baru ngerti tata cara melaksanakan sholat, malu kelihatan orang lain, maka dia tidak ke masjid. Ini perasaan malu yang salah kaprah. Dia malu untuk bersedekah, sebab hartanya yang mau dia sedekahkan tidak banyak. Daripada ketahuan orang lain ketika dia bersedekah dengan yang sedikit ini, lebih baik dia tidak sedekah. Malu untuk bersedekah. Ini yang tidak benar, hadirin. Dia merasa usianya sudah sepuh, malu dia kalau belajar Al-Quran, seakan-akan sama dengan cucunya. Kalau dia ngajinya Iqra 1, kok sama dengan cucunya yang juga sama-sama Iqra 1. Malu kalau saya belajar begini, lebih baik tidak usah belajar sekalian. Ini malu yang tidak tepat. Walhasil seringkali di antara kita menempatkan perasaan haya, perasaan malu yang tidak tepat. Maka kula panjenengan diimutaken, diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al haya'u la ya'ti illa bi khairin. Perasaan malu itu tidak datang kecuali membawa dampak kebaikan dan kebajikan bagi kita. Kalau kemudian kita malu belajar Al-Quran karena kita memang gak bisa, gara-gara kalau kita belajar nanti sama dengan anak kita yang paling kecil, sama dengan cucu kita, terasa kok kelihatan kita nggak bisa. Hal yang demikian ini sampai kapan, hadirin? Sebab usia kita semakin bertambah. Apa kita kemudian keluar dari dunia ini tanpa bisa membaca Al-Quran, tanpa bisa menghafal beberapa surat dalam Al-Quran? Apa yang harus kita ucapkan di hadapan malaikat mungkar nakir kelak, ketika malaikat bertanya kepada kita, wa ma imamuka? Apa yang engkau jadikan pedoman wahai hamba Allah ketika di dunia? Jawabannya yang diberitahukan oleh Pak Mudin ketika mentalkin orang yang mati, yang sudah dibocorkan dahulu oleh Pak Mudin, jawabannya adalah wal Qur'anu imami. Itu jawaban yang benar, hadirin. Tetapi bagaimana kita mengatakan wal Qur'anu imami, Al-Quran adalah pedomanku, sedangkan kita tidak bisa membacanya, sedangkan kita tidak akrab dengan Al-Quran, sedangkan kita tidak bisa menghafal beberapa surat atau mungkin seluruhnya dan sebagainya. Gara-gara diawali izin, malu karena sudah kondisi berumur gini kok baru belajar Al-Quran. Selama kata yang namanya bodoh itu jelek, hadirin, belajar bagi umur berapapun saja tidak ada kata jelek dan tidak boleh malu yang demikian ini. Kemudian hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Nabi mengingatkan kita bahwasanya perasaan malu itu hanya datang yang kemudian menimbulkan kebaikan, kebajikan kepada kita. Kadang-kala di antara kita malah salah menempatkan. Ketika seseorang di antara kita
akan kemudian melaksanakan ibadah dan ketaatan, jangan pasang rasa malu yang tidak tepat. Ketika berbuat maksiat, itu yang harus rasa malu. Aduh, saya kok berbuat maksiat begini, malu kepada Allah, malu kepada sama manusia, itu masih tepat hadirin. Tetapi kalau kemudian perasaan malu ini kemudian salah menempatkan, kita tidak akan menambah amal kebaikan dan kebajikan kita. Kita tidak akan menambah ilmu kita. Kita tidak akan menambah amal kita hanya gara-gara perasaan malu yang tidak tepat. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan lebih parah lagi kalau kemudian di antara manusia sudah hilang rasa malunya. Artinya ketika dia sudah melakukan segala tingkah pola kehidupan ini, melaksanakan berbagai macam kegiatan dan kehidupan di alam dunia ini, sudah hilang rasa malunya, malah dia akan menerjang baik yang halal dan haram tidak jadi masalah bagi orang yang tidak punya rasa malu, gatuisin yang demikian ini. Tidak punya rasa malu kepada Allah, tidak punya rasa malu kepada sesama, tidak punya rasa malu kepada yang telah menciptakan kita dan sebagainya. Yang demikian ini lebih parah lagi. Manusia yang semacam itu akan mudah berbuat kemungkaran dan kemaksiatan. Hadis yang ke-62 dalam kitab Al-Adabun Nabawi mengatakan, hadis Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu minan nubuwatil ula, sesungguhnya sebagian ajaran yang bisa didapati oleh manusia, yang bisa ditemukan oleh manusia dari ajaran kenabian yang pertama kali muncul adalah ungkapan idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila engkau sudah tidak punya rasa malu lagi, apabila engkau sudah tidak punya perasaan malu lagi, berbuatlah sesukamu. Artinya orang itu kalau sudah perasaan haya dan malunya dia sudah taruh dan tidak digunakan, sangat berbahaya hadirin. Halal wajar dia mau, haram pun dia mau, kebaikan mau, kemaksiatan juga mau. Berbagai macam hal yang melanggar syariat dia mau, berbagai macam hal yang menjauhkan dia dari Allah mau. Dia kerjakan ketika orang ini sudah tidak punya rasa malu lagi. Sebab manusia hadirin, kalau sudah tidak punya perasaan malu, lebih parah dari hewan. Manusia kalau sudah tidak punya perasaan malu, lebih parah dan lebih naudzubillah daripada hewan hadirin. Kalau hewan ketika dia makan paling banter, yang namanya sapi makannya rumput, sekalipun kapanpun kita lihat sapi niku katanya karena hewan memamah biak, diam pun dia kecapan tok mawon. Kalau ada manusia kecapan, saya nggak mengatakan sapi, bukan hadirin. Ya, tetapi kalau kemudian kita lihat sapi itu sekalipun dia kecapan karena hewan memamah biak, kecapan tok mawon. Menungso kalau kecapan tok begini mboten sae, tidak baik. Gak awan, gak bengi, gak sore, kok mangan tok kecapan. Loh niku yang demikian juga tidak baik. Tetapi kalau manusia
ya, sudah tidak punya perasaan malu, lebih parah daripada hewan yang hanya makan tetumbuhan dan sebagainya. Manusia kalau sudah tidak punya perasaan malu, maka dia akan memakan segalanya. Aspal dia makan, kabel telepon dia makan, kawat dia makan, uang apapun saja dia makan. Segalanya dia makan. Karena apa? Sudah tidak punya perasaan malu. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia kalau sudah tidak punya malu, dia akan berbuat sekehendaknya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab Qami'ud Duhyan Syarah Syu'abil Iman Syekh Nawawi Al-Bantani, cabang keimanan yang ke-54, disebutkan salah satu cabang keimanan adalah al-haya'u minallah, rasa malu kepada Allah. Ada hadis di dalam kitab itu, satu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Istahyu minallahi haqqal haya." Wahai sahabat-sahabatku, jadilah kalian orang-orang yang punya perasaan malu kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Kemudian para sahabat mengatakan kepada Kanjeng Nabi, "Inna nastahi." Wahai Rasulullah, kami ini juga punya perasaan malu. Jangan khawatir ya Rasulullah, kami ini juga perasaan punya malu sesuai yang panjenengan inginkan. Dijawab lagi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laisa dzalika." Bukan itu maksud saya, kata Kanjeng Nabi. Walakin akan tetapi, man istahya minallahi haqqal haya, akan tetapi barang siapa yang memiliki benar-benar perasaan malu yang sebenarnya kepada Allah, akan tampak 4 perkara kepada orang ini. Hadirin, seseorang itu, kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dia punya perasaan malu, nggadahi perasaan haya, rasa malu dumateng Gusti Allah yang sebenarnya, akan tampak pada 4 perkara yang dijalankannya. Yang pertama, pirosipun Gusti Kanjeng Nabi, falyahfadhir ra'sa wa ma hawa. Orang yang benar-benar malu kepada Allah, yang pertama, maka dia akan menjaga kepalanya dan yang ada di seputar kepala ini. Hadirin, berarti yang ada di seputar kepala, yang penting bagi kita hadirin adalah mulut, kedua belah mata kita, kedua belah pasang telinga kita. Itu yang biasa, di situ ada panca indera kita. Manusia yang benar-benar punya perasaan malu kepada Allah, dia akan menjaga mulutnya. Hadirin, bagaimana kemudian apa yang kita ucapkan, apa yang kita keluarkan dari mulut kita harus mengandung faedah. Sebab apa yang kita keluarkan ini akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah yang keluar dari ucapan kita ilmu, yang keluar dari ucapan kita ucapan yang berfaedah? Apakah yang keluar dari ucapan kita zikir kepada Allah, yang keluar dari ucapan kita salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ataukah
yang keluar dari ucapan kita justru yang tidak mengandung faedah, yang memberatkan akhirat kita. Mungkin yang keluar dari kita adalah caci maki. Yang keluar dari ucapan kita adalah ungkapan kata yang bohong. Keluar dari ucapan kita adalah kedustaan atau riba, ngerasani. Jadi yang harus kita hati-hati juga hadirin. Ya, guru kita Habib Saleh bin Ahmad Ali terus mengingatkan, ghibah itu sesuatu yang betul-betul harus kita jauhi. Sebab bahasanya akhir zaman ini sudah dengan berbagai macam bahasa. Ghibah sudah dibahasakan dengan ngerumpi, ghibah dibahasakan dengan bahasa yang lain, yang intinya membicarakan aib orang lain. Kalau benar itu sudah ghibah, kalau salah ghibah plus kadzbun, dusta, yang demikian itu. Oleh karena itu ghibah ini yang harus hati-hati. Lebih-lebih bapak-bapak ini yang demikian. Saya enggak mengatakan ibu-ibu karena sudah maklum hadirin. Ya, ini. Oleh karena itu hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diingatkan ini. Kemudian lagi adalah bagaimana berkaitan dengan yang kita dengar, dan kemudian apa yang kita lihat harus kita perhatikan benar. Sedangkan yang kedua, orang betul-betul punya perasaan malu itu kepada Allah adalah wal batna wa ma awa'a. Apa yang kemudian dia masuk ke perutnya dan yang ada di dalam perutnya harus dia menanggungnya dengan halal. Dijamin harus halal yang masuk ke dalam perutnya. Apabila ada yang haram, berarti dia tidak punya perasaan malu kepada Allah. Wal farja wal yadaini wal rijlaini. Apa yang kemudian pada yang namanya apa? Yang dia harus bisa menjaga pada alat kelaminnya, harus dia jaga dengan sebenar-benarnya. Kedua tangannya dia harus benar jaga dengan sebenar-benarnya. Warijlaini, dan kedua kakinya pun harus dia jaga dengan sebenar-benarnya. Apabila kemudian dia mampu menjaga dengan sebenarnya, itulah orang-orang yang punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.